Vin, di mana sih tempat nabung terbaik? Yuk kita bahas tempat nabung terbaik yang nggak stressful karena tujuannya cuma nabung, nggak mengganggu pikiran atau kerjaan atau juga aktivitas utama. Yuk kita bahas! Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi bareng aku Melvin Mumpuni. Dan di video ini khusus aku buat untuk salah seorang temanku bernama Adrian yang bertanya, kalau gue mau nabung di mana yang terbaik? Misal nih, tiap bulan gua let's say 10 juta rupiah, tapi konsisten untuk long term. Basically, gua mau untuk simpen daripada gua taruh di rekening aja sih. Yang nggak stressful juga karena tujuannya nabung dan nggak mengganggu pikiran atau aktivitas utama. Yuk, kita bahas tempat nabung terbaik. Menurutku nih, sebenarnya lebih cocok investasi daripada nabung. Nah, dari chat yang singkat tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya, yaitu pertama, niatnya nabung rutin atau istilah teknisnya adalah dollar cost averaging. Dan yang kedua, untuk jangka panjang. Seberapa lama perlu dikonfirmasi. Dan yang ketiga, kalau bisa jangan mengganggu pikiran atau aktivitas utama. Tetapi returnnya pengennya lebih besar sih dari tabungan. Nah, berdasarkan 3 poin tersebut, menurutku kalimat yang tepat adalah investasi, bukan tabungan. Nah, kali ini aku coba jelasin konsep pemilihan produk investasi atau alokasi aset. Oke guys, produk investasi itu ibarat seperti kendaraan kita untuk membantu kita mewujudkan tujuan kita. Tentunya concernnya adalah tujuan keuangan. Aku sudah pernah jelaskan di ebook dan video online course itu panduan berinvestasi, Guide to Investment. Kamu bisa tonton video online course-nya di aplikasi Finansialku. Gini deh, simpelnya, seandainya sekarang ini pekerjaan kamu di hutan dan harus keluar masuk ke jalan-jalan yang berlumpur. Nah, kira-kira mobil apa yang akan kamu gunakan? Apakah city car? Apakah family car? Atau jeep yang 4-wheel drive? Oke, silakan pilih. Tentunya kamu akan pilih yang jeep atau 4-wheel drive. Bener? Kenapa? Ya disesuaikan saja sama fungsinya. Kebayang dong, keluar masuk hutan yang jalannya berlumpur lagi, pakainya mobil city car. Repot kan? Ya begitu juga dengan investasi. Sini, aku jelasin pakai gambar ya. Yuk. Jadi, investasi itu ada 3 fungsi. Yang pertama adalah likuiditas. Likuiditas ini tujuannya untuk menyimpan uang aja. Tidak berharap keuntungan yang besar. Nah, cocok banget nih untuk dana darurat kamu. Contoh produknya, pertama ada rekening tabungan, kedua ada deposito, ada juga reksadana pasar uang dan juga emas. Dalam bahasa keuangan biasanya dikategorikan sebagai kas atau setara kas. Yang kedua adalah produk-produk investasi yang bersifat capital gain. Cocok banget nih buat kamu yang tujuannya adalah mau meningkatkan modal. Misal, kamu punya target nyiapin uang muka atau DP rumah seharga 200 juta. Nah, sekarang baru ada uang 50 juta dan setiap bulannya bisa nabung 10 juta rupiah. Maka produk investasi yang tepat lebih banyak di capital gain. Biasanya, produk-produk investasi yang bersifat capital gain itu memiliki fluktuasi harga tinggi atau harganya itu mengalami naik dan turun. Oke? Contoh, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, dan atau juga saham. Dan terakhir, yang ketiga adalah aku sebut stabilitas. Isinya produk-produk investasi yang menghasilkan cash flow dan relatif harganya stabil. Misal nih, surat berharga negara Indonesia baik yang konvensional maupun yang syariah seperti ORI, SBR, sukuk retail, sukuk tabungan, ada juga reksadana terproteksi, efek berakun aset, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Menurutku, Adrian itu lebih cocok investasi yang tujuannya stabilitas. Karena cocok untuk nabung rutin dan untuk jangka yang panjang, serta tidak terlalu berfluktuasi harganya. Tapi, aku perlu konfirmasi sama orangnya. Nah, nanti pas ketemuan di Jakarta, aku update lagi obrolan ini di Instagramku. Oke? Thank you ya. Nah, teman-teman pasti akan tanya dong seberapa besar return produk investasi tersebut. Nah, ini beberapa yang sudah aku rangkum berdasarkan data historisnya. Pertama, ini yang likuiditas. Nah, yang kedua, ini yang capital gain. Dan terakhir, ini yang cash flow.
Dan ingat, setiap investasi itu ada untung dan ruginya. Keuntungan masa lalu itu tidak bisa dijadikan jaminan kamu akan dapat keuntungan yang sama di kedepannya. Oke? Aku mau menutup video ini dengan simulasi investasi. Oke, aku pakai aplikasi Finansialku aja. Seandainya nih, temanku Adrian itu bisa investasi awal 10 juta rupiah dan setiap bulan rutin investasi 10 juta rupiah. Nih, maka uang Adrian itu bisa menjadi 1,9 miliar dalam waktu 10 tahun. Asumsinya return investasi 10% per tahunnya. Nah, jika diteruskan terus sampai 15 tahun, uangnya itu bisa mencapai 3,8 miliar. Seandainya kamu masih kesulitan memilih produk investasi atau strategi menabung yang tepat, sini aku coba bantu. Nah, kamu bisa menghubungi nomor admin Finansialku untuk konsultasi. Linknya sudah aku kasih di kolom deskripsi. Sampai jumpa di Melek Finansial episode berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.